Menulis kisah Anda untuk kemuliaan Tuhan. Saya telah menulis satu panduan yang sangat luas yang menjelaskan bagaimana dan mengapa setiap orang Kristen membutuhkan versi tertulis dari kesaksian mereka tentang datang kepada iman kepada Tuhan Yesus, yang akan memperdalam kasih mereka kepada Tuhan Allah dan yang akan menyebabkan mereka menjadi lebih efektif bagi Tuhan Allah dalam memberkati kehidupan orang lain, melalui mereka membagikan kisah mereka tentang pekerjaan Tuhan Allah dalam hidup mereka. Tetapi membagikan kisah Anda bukanlah promosi diri. Fokusnya bukan pada Anda. Fokus yang sebenarnya adalah kebaikan Tuhan Allah yang luar biasa. Apa yang Dia lakukan di dalam dan melalui Anda. Dan menulis cerita Anda adalah tindakan spiritual penyembahan kepada siapa Tuhan Allah itu. Tapi saya menduga Anda memiliki sejumlah masalah yang perlu ditangani sebelum Anda akan diyakinkan untuk mulai menulis ceritamu. Mari kita lihat beberapa masalah-masalah itu sekarang. Mungkin awal Anda adalah bahwa Anda pikir hidup Anda tidak penting, bahwa itu tidak yang signifikan. Izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Tuhan Yesus akan mati untuk seseorang yang hidupnya tidak penting atau tidak signifikan? Hidupmu adalah sangat berharga bagi Tuhan Allah. Hidup Anda adalah sebuah surat yang ditulis oleh Roh Kudus, dan Tuhan Allah ingin surat Anda diketahui dan dibaca oleh semua orang. Itu adalah 2 Korintus 3:2-3. Mendokumentasikan kesaksian rohani Anda akan sangat mengubah hidup aktivitas yang mengubah hidup Anda. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang saya maksud mengubah hidup? Bagaimana membuat versi tertulis dari kesaksian Kristen saya akan menguntungkan saya? Izinkan saya menyarankan beberapa manfaat yang mengubah hidup dari menulis cerita Anda. Ketika Anda melihat kembali dan mengenali karya Tuhan Allah yang unik dalam hidup Anda, 1, Anda akan lebih alami dan secara konsisten menghormati Dia. 2, Anda akan lebih alami dan secara konsisten berterima kasih, memuji, dan memuliakan Dia. 3, Anda akan lebih alami dan secara konsisten menghargai Dia lebih dari apapun di dunia ini. 4, Anda akan lebih alami dan secara konsisten dipakai oleh Tuhan Allah untuk memberkati orang lain dengan membagikan kisah Anda. 5, Anda akan meninggalkan warisan tertulis yang tak ternilai harganya untuk keluarga dan teman yang meninggikan pekerjaan Tuhan Allah dalam hidup Anda. Oke, tapi sekarang Anda mungkin berpikir, tunggu sebentar, aku bukan seorang penulis. Oke, jadi mungkin Anda tidak menganggap diri Anda sebagai seorang penulis, tapi jika Anda pernah menulis pesan teks lebih dari 10 atau 12 kata, jika Anda pernah mengetik dan mengirim email itu lebih dari beberapa kalimat, jika Anda pernah memiliki percakapan telepon yang berlangsung lebih dari beberapa menit, maka Anda benar-benar mampu mengingat yang signifikan penting dalam hidup Anda, mendikte pikiran-pikiran tentang peristiwa-peristiwa itu, mengorganisir pikiran-pikiran itu, dan menceritakan kisah Anda tentang hal-hal menakjubkan yang Tuhan Allah telah lakukan dalam hidup Anda. Sekarang mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana cara saya menceritakan kisah saya. Penulisan kesaksian panduan yang telah saya buat akan menuntun Anda langkah demi langkah melalui proses tersebut menulis kisah tentang pekerjaan Tuhan Allah dalam hidup Anda. Langkah 1, pikirkan tentang waktu ini, waktu dalam hidup Anda. Sebagai seorang anak, sebagai seorang remaja, sebagai orang dewasa muda, sebagai orang dewasa yang matang. Langkah 2, gunakan daftar pertanyaan yang disediakan di bagian panduan penulisan untuk memikirkan hal-hal yang harus katakan tentang peristiwa tersebut yang terjadi pada Anda selama rentang waktu ini. Langkah 3, gunakan aplikasi memo suara aplikasi untuk membuat rekaman audio tentang peristiwa penting ini. Langkah 4, apa yang sebenarnya Anda coba lakukan adalah mengingat dan berbicara tentang setiap peristiwa dari sudut pandang Tuhan Allah. Apa saja koreksi dan pelajarannya Dia mencoba mengajari Anda. Anda tidak harus merekam seluruh hidup Anda dalam satu sesi. Buatlah sebanyak mungkin, rekaman sebanyak yang Anda butuhkan untuk mencakup periode waktu yang berbeda yang saya sarankan. Baiklah, jadi sekarang mungkin Anda berpikir apa selanjutnya, bagaimana cara mengedit kenangan ini. Setelah menyelesaikan semua rekaman audio, gunakan aplikasi transkripsi untuk mengubah rekaman Anda menjadi teks. Langkah 2, tinjau ulang teks untuk kesalahan pendiktean yang Anda perlukan yang perlu Anda perbaiki. Langkah 3,
Mengatur konten Anda umumnya dalam urutan kronologis langkah 4, undang teman dekat atau gunakan asisten AI seperti ChatGPT untuk membaca cerita Anda dan memberikan saran untuk kemungkinan koreksi dan peningkatan. Langkah 5, terakhir temukan dan sertakan kitab suci yang relevan untuk mengilustrasikan hal-hal yang Tuhan Allah ajarkan kepada Anda. Mungkin Anda sekarang berharap, saya sudah selesai, bukan? Tidak, kau belum selesai. Anda perlu menghabiskan banyak waktu untuk bermeditasi tentang apa yang telah Anda pelajari tentang Tuhan Allah dalam kegiatan ini, dan mungkin memodifikasi hal-hal yang telah Anda ucapkan dalam catatan audio atau tulisan. Ketika Anda siap untuk berhenti, perlu diingat, Anda sudah selesai sampai saat ini. Artinya adalah dokumen ini adalah dokumen hidup. Ini adalah sesuatu yang Anda harus menambahkannya sebagai peristiwa baru yang terjadi dalam hidupmu. Ketika Anda melihat atau ketika Anda menyadari bahwa Tuhan Allah memiliki tujuan tertentu untuk peristiwa itu, maka Anda perlu memasukkan wawasan dan komentar-komentarnya dan pemahaman ke dokumen tersebut tentang apa yang Tuhan Allah lakukan dalam mengajar Anda tentang siapa Dia. Kalau begitu, Anda sudah selesai, setidaknya untuk bagian penulisan. Sekarang Anda mungkin ingin tahu apa yang harus kulakukan dengan cerita yang kutulis. Sekarang setelah aku menyelesaikannya, Anda perlu melihat hidup Anda sebagai sebuah surat yang Tuhan Allah ingin Anda bagikan dengan orang lain untuk kemuliaannya. Jadi, perhatikanlah setiap kesempatan, tidak peduli bagaimana sekecil apapun itu, untuk berbagi cerita Anda dengan siapa saja yang mau mendengarkan. Dan inilah kesempatan awal untuk Anda. Tolong, kirimkan aku ceritamu sehingga aku bisa bersukacita denganmu dalam menyelesaikan kegiatan ini. Pada titik ini Anda mungkin bertanya, mengapa Anda menulis panduan ini? Apa pedulimu? Jika saya menulis kisah ini tentang kesaksian Kristen saya, tujuan utama yang saya miliki untuk kegiatan ini adalah bahwa Anda mulai menyadari bahwa melihat tangan Tuhan Allah yang unik bekerja dalam hidup Anda sendiri, menyebabkan Anda tidak hanya mengasihi Tuhan Allah, tetapi untuk merangkul perspektif secara eksklusif, menghargai Dia sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Bahwa Anda datang untuk memahami bahwa secara eksklusif menghargai Dia dengan sendirinya merupakan kehidupan sejati. Semoga apa yang saya bagikan dalam tayangan slide ini sudah cukup untuk mendorong Anda untuk memulai, bahkan jika itu hanya mengambil langkah kecil dalam menulis kesaksian rohani Anda sendiri. Ini adalah untuk kemuliaan Tuhan Allah. Ini adalah untuk kamu secara eksklusif menghargai Tuhan Allah. Ini adalah untuk orang lain supaya mereka dikuatkan tentang melihat kebaikan dan kebesaran Tuhan Allah dalam kehidupan mereka sendiri melalui kisah Anda. Silakan gunakan tautan dalam deskripsi untuk mengunduh panduan penulisan kesaksian dengan instruksi yang jauh lebih rinci dan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu Anda menulis surat yang Tuhan telah tuliskan dalam hidup Anda. Dan mungkin juga mengunduh kesaksian yang saya tulis untuk istri saya, Fitri, sebagai contoh untuk Anda. Dan mulailah menulis kisah Anda hari ini untuk kemuliaan Tuhan.